Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Para pemirsa dan pencinta penjeni Kolbu Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan izin Allah pada momentum menjelang akhir Ramadan kita berkesempatan untuk berjumpa dengan sosok dai muda dari Bandung, kota Bandung. Beliau adalah Al-Karam Ustaz Nur Ihsan Zundullah LC, dan insyaallah pada kesempatan kali ini beliau akan berbagi wawasan keilmuan khususnya terkait dengan sirah nabawiyah pada kita semua, lebih khusus kepada para pemirsa dan pencinta penjeni Kolbu Channel dimanapun Anda berada. Pada perjumpaan yang pertama kali ini, khusus pada kajian sirah nabawiyah, beliau akan menyampaikan terkait urgensi mempelajari sirah nabawiyah. Dan itu hari lebih dulu kita menyapa beliau, Al-Karam Ustaz Nur Ihsan Zundullah LC. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Masyaallah. Ustaz, syukran katsir atas kesediaan antum Ustaz. Jadi sama-sama senang bisa hadir di channelnya ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana mengelola channel pada penjeni Kolbu Channel ini hampir berjalan 2 tahun Ustaz. Jadi ini kalau dibahasakan pejabat pemerintah berbasis dakwah mungkin gitu Ustaz. Masya Allah. Jadi Anda menjalankan konsep pemerintahan dengan berbasis kepada unsur dakwah di dalamnya, tapi stressingnya adalah berupaya menjadikan kolbu, pencerahan, pencerdasan pada aspek spiritualitas, khususnya kepada pembeningan kolbu untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Masya Allah, mudah-mudahan barokah channelnya, mudah-mudahan jadi amal jariah untuk semua insyaallah. Amin Allah, amin Allah. Amin. Ini bagian dari upaya dalam dakwah. Dan pada penjeni Kolbu Channel ini ada slot khusus kajian hikmah atau dari kitab Al-Hikam. Ada kajian fikih dakwah, kemudian ada kajian akidah dan beberapa kajian yang lain, termasuk kajian khusus masaihul ibad. Dan pada kali ini mohon kesediaan antum Ustaz khusus untuk melakukan telaah kajian, diawali dengan materi urgensi mempelajari kitab surah nabawiyah bagi kita para umat Islam. Dan ini hal yang penting karena boleh jadi banyak yang sifatnya abai, mengabaikan tentang pentingnya untuk mempelajari atau mengkaji, menelaah sirah nabawiyah. Tafadhal, Anda serahkan pada antum untuk memulai Ustaz. Tafadhal Ustaz. Baik, siap Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, alhamdulillah saya bisa hadir di channel ini. Mudah-mudahan ini jadi salah satu amal jariah saya dan kita semua insyaallah, dan mudah-mudahan channel ini menjadi wasilah kita dimudahkan Allah masuk ke dalam surga, karena penuntut ilmu itu insyaallah jadi dimudahkan jalannya ke surga insyaallah. Semoga setiap paket, setiap kuota, setiap data yang kita gunakan untuk thalabul ilmi jadi saksi di akhirat, dan
memberatkan timbangan amal soleh kita insyaallah. Amin. Tentang sirah nabawiyah dan pentingnya kita belajar sirah nabawiyah ini karena kita setiap hari sudah bersaksi di hadapan Allah bahwa Muhammad adalah utusan Allah ya. Setiap kali kita sholat kita selalu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kesaksian itu diakui kalau ada saldonya. Kalau kita mengaku saya bersaksi bahwa saya punya uang 100 miliar, itu kan baru di lisan. Tapi kalau dicek di tabungan ternyata nol tabungannya. Kesaksian kita bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, itu baru di lisan. Meskipun di lisan itu sudah bagus, tapi saldonya juga harus ada. Nah, saldo itulah yang harus terus kita isi sehingga pengenalan kita, wawasan kita, dan keyakinan kita bahwa Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semakin kokoh, semakin yakin, dan semakin penuh dengan penghayatan, bukan hanya di lisan saja. Kemudian para pemirsa yang Allah muliakan, orang-orang musyrik Mekah, mereka mengakui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya akhlak yang bagus, punya sifat amanah yang luar biasa. Bahkan mereka memberi julukannya Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, Al-Amin, Muhammad Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Tapi pengakuan terhadap akhlaknya tidak langsung ya, atau tidak ujug-ujug, tidak otomatis. Yang mengakui akhlak Nabi otomatis dia menjadi orang yang beriman, karena yang dituntut adalah pengakuan atas kerasulan ya, bukan sekedar pengakuan atas amanahnya, bukan pengakuan atas akhlaknya semata, bukan pengakuan atas kecerdasannya, bukan pengakuan atas sifat mulianya, tapi satu yang diminta adalah pengakuan bahwa Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak para penulis yang secara akidah, secara keyakinan bukan Muslim gitu, tapi memberikan pengakuan yang luar biasa. Ada yang menulis buku judulnya 100 tokoh berpengaruh di dunia begitu, mengakui nomor satu yang paling berpengaruh adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sang penulis ini mengakuinya bukan sebagai utusan, mengakuinya sebagai tokoh yang paling berpengaruh, mengakui sebagai tokoh yang paling hebat. Jadi seperti orang musyrik Mekah, diakui Muhammad itu, diakui sebagai sosok yang jujur, sosok yang amanah, sosok yang kalau nitipkan barang itu pasti bisa kembali 100%. Tapi bukan itu yang diminta, bukan itu yang dituntut, bukan itu yang akan mengubah status. Yang diminta adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kesaksian inilah yang akan diminta pertanggungjawabannya, sehingga bahasa saya mungkin saldo begitu ya, saldonya itu harus ada gitu Pak Dokter. Yang kedua, Bapak Ibu, kita akan kalau kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memerintahkan yang mencintai Allah ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau ingin mengejar cinta Allah, kalau ingin disayang oleh Allah, maka perintahnya adalah ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang beriman, mereka ingin disayang Allah. Orang beriman, mereka ingin dicintai oleh Allah. Jangankan dicintai Allah, ya, dicintai keluarga saja. Ya, kita pulang ke rumah, kemudian istri, anak disambut oleh cucu. Itu, papa, papa, aku sayang papa. Itu loh, bahagianya luar biasa. Pulang ke rumah disambut istri gitu. Papa, mama cinta ke papa. Ini bukan karena THR sudah turun, bukan karena sudah tanggal muda begitu ya, kalimat cintanya penuh dengan makna di belakangnya. Tapi
bahagia saat kita dicintai. Senang kalau kita dicintai. Dicintai atasan, disukai oleh atasan, kita bahagia. Dicintai bawahan, kita bahagia. Dicintai rakyat, kita bahagia. Dicintai rekan sejawat, kita bahagia. Apalagi kalau dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga cara kita agar dicintai Allah, cara kita mencintai Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pemimpin, mengikuti gaya kepemimpinan Rasulullah, leadership ala Rasulullah, maka Allah cinta. Sebagai karyawan, ya, sebagai pegawai, mengikuti bagaimana kalau Rasulullah bekerja ke orang lain. Kok bisa, Pak Ustadz, Rasulullah sebagai pegawai dan Rasulullah sebagai pemimpin? Bisa. Kenapa? Bapak Ibu, hidupnya Rasulullah itu penuh warna. Ya, penuh warna dalam arti beliau pernah melewati dua sisi yang berbeda. Beliau susah pernah, dilapangkan juga beliau pernah. Ya. Beliau lapar pernah, beliau melimpah juga pernah. Beliau dicaci pernah, beliau dipuji juga pernah. Beliau sebagai anak pernah, beliau sebagai orang tua juga pernah. Beliau sebagai menantu pernah, beliau sebagai mertua juga pernah. Beliau bekerja ke orang lain pernah. Waktu di Mekah, beliau bekerja sebagai penggembala domba, beliau pernah. Beliau sebagai pemilik usaha juga pernah, begitu. Berpartner bisnis dengan As-Sa'ib bin Abi Sa'ib, dengan Khadijah binti Khuwailid juga pernah. Beliau sebagai rakyat pernah, beliau sebagai pejabat juga pernah. Sebagai rakyat beliau tinggal di Mekah, rakyat biasa, bukan pemimpin. Ya. Di Mekah beliau sebagai rakyat, hijrah ke Madinah beliau sebagai pejabat. Bujangan pernah, menikah juga pernah. Bahkan menikah dengan istri satu pernah, menikah dengan lebih dari satu juga pernah. Hidup damai pernah, berperang juga beliau pernah. Bahagia dalam rumah tangganya pernah, diterpa dengan beragam musibah juga pernah. Ya afwan, berinteraksi dengan ayahandanya mungkin yang belum pernah. Berinteraksi dengan status beliau sebagai anak begitu ya. Status beliau sebagai anak pernah, status beliau sebagai orang tua juga pernah gitu. Meskipun ayah beliau meninggal dunia, lahir sebagai yatim, tapi ada sosok laki-laki yang berperan atau menggantikan sebagai sosok ayahnya. Baik itu Abdul Muttalib ataupun Abu Talib. Jadi beliau tidak kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. Beliau tidak kehilangan sosok laki-laki dalam hidupnya. Gitu, ada sosok laki-laki yang tetap berperan dalam hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sini kita memahami bahwa saat Allah mengangkat Nabi sebagai suri tauladan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh bagi kalian, bagi kita, yang namanya kita itu kan beragam gitu ya. Kita itu ada yang ustadz, kita itu ada yang pejabat. Nah, uswah hasanahnya semua sama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa orang yang beragam, umat Rasulullah yang beragam, tapi uswah hasanahnya cuma satu, Rasulullah? Kok bisa? Karena yang satu ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, beliau pernah memainkan semua peran tadi, begitu. Sehingga yang pedagang uswah hasanahnya Rasul, yang kerja ke orang uswah hasanahnya juga Rasul, gitu. Yang bujangan uswah hasanahnya Rasul, yang menikah uswah hasanahnya Rasul, dan seterusnya dan seterusnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi meniru, meneladani, mengikuti Rasul ini memang ada syarat dan ketentuan yang berlaku, gitu. Ada orang yang kagum kepada Rasulullah, tapi kekagumannya tidak jadi pendorong untuk meneladaninya. Takjub si takjub, kagum si kagum, lisannya sih wah hebat ya Rasulullah, luar biasa Rasulullah, tapi berhenti hanya di cek-cek-cek, berhenti hanya di wah. Wahnya tidak berlanjut jadi uswah, kekagumannya tidak berlanjut jadi keteladanan. Kenapa? Karena ternyata ada syarat, ya, ada sebab
ada frekuensi yang harus disamakan sehingga bisa meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa syaratnya? Syaratnya ada 3. Syarat ini kita bisa lihat, para pemirsa, kita bisa lihat di surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan Allah, mengharap rahmat dari Allah, mengharap pahala dari Allah, mengharap karunia dari Allah, mengharap ridho dari Allah. Yang kedua, dan dia berorientasi kepada hidup akhirat, ya. Dan yang ketiga, dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 syarat mengikuti Rasul, 3 syarat meneladani Rasul. Yang pertama, mengejar ridho Allah. Yang kedua, berorientasi hidup akhirat. Dan yang ketiga, banyak mengingat Allah. Beda frekuensinya, tidak terpenuhi syaratnya, maka kisah Rasulullah itu atau sirah nabawiyah itu pada akhirnya hanya ya jadi kepuasan intelektual saja, atau jadi ya kekaguman saja. Wahnya tidak jadi uswah gitu. Kepuasannya yang tiga tadi triangle saja. Triangle nggak bisa dipisahkan. Betul. Menjadi satu kesatuan. Harus menjadi satu karena redaksi di Al-Qur'annya menggunakan kata wa kita. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallah. Wa itu artinya dan itu kesatuan. Kalau atau bukan boleh atau, pilihan. Kalau atau ya. Bukan atau. Kalau atau ya. Bukan choice ya. Bukan choice, tapi betul satu kesatuan. Nah, ini urgensi yang kedua kita mengkaji sirah nabawiyah, karena kita ingin bahagia dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita ingin mengisi saldo syahadat kita. Yang kedua, kita ingin disayang, bahagia dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, para pemirsa yang Allah muliakan, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ada kisah di mana beliau itu berziarah ke makam Baqi. Kemudian para sahabat melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlinang air mata. Saat ditanya, kata Nabi, aku rindu. Kata sahabat, ya Rasulullah, siapa yang kau rindukan? Kata Nabi, saudaraku. Di riwayat yang lain, kekasihku, ikhwani atau habibi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, awalasna ikhwanu, bukankah kami juga saudara-saudaramu? Maksudnya, ya Rasulullah, rindu itu lahir dari cinta ditambah jarak gitu. Sementara kami tidak berjarak, kan kami saudaramu juga di sini. Para sahabat ingin ditangisi oleh Rasulullah, ya, tangis kerinduan, tapi mereka ada di sini. Kan kalau kangen atau rindu itu karena ada jarak begitu ya. Kalau ketemu setiap hari ya lain ceritanya, bukan kangen atau bukan rindu. Contoh kata para sahabat awal gimana? LDR contoh gitu ya. LDR atau LDM mungkin kalau yang sudah menikah ya, LDM, long distance marriage gitu ya. Baik. Ya Rasulullah, awalasna ikhwan, bukankah kami adalah saudaramu juga? Kata Nabi, antum ashabi, kalian itu sahabatku. Kata para sahabat, lalu siapa yang kau maksud dengan saudaramu ya Rasul? Kata Nabi, mereka adalah kaum hidup setelahku, beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku. Hum qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni wa ana faratuhum 'alal haudi. Dan saya akan menunggu perjumpaan dengan mereka di telagaku nanti. Masya Allah, Allahu Akbar. Para pemirsa yang Allah muliakan, kalau kita ditanya, siapa sih yang duluan cinta? Rasul ke kita atau kita ke Rasul? Atau supaya lebih sederhana, siapa yang lebih duluan cinta? Orang tua ke anak atau anak ke orang tua? Jadi cinta anak ke orang tua, sayang anak ke orang tua, itu hanya membalas cinta mereka yang sudah lebih dulu ada sebelum kita ada. Bahkan sebelum kita lahir ke dunia, orang tua kita sudah menyiapkan
kedatangan dan kelahiran. Ya. Kotnya, tempat tidurnya sudah disiapkan, kamarnya sudah dihias, pakaiannya sampai usia sekian tahun, begitu mainannya dan seterusnya. Padahal kita belum lahir. Saking cintanya padahal belum ada. Dan setelah dilahirkan, setelah kita lahir, kita belum bisa mencintai orang tua. Bahkan mungkin kita belum kenal, nggak bisa lihat. Tapi orang tua sudah lebih dulu cinta kepada anaknya. Itu orang tua ke anak. Rasul kepada umatnya itu jauh lebih cinta. Ya. Cinta Rasul kepada umatnya lebih besar daripada cinta orang tua kepada anaknya. Kasih sayang Rasul kepada umatnya lebih dahsyat dari kasih sayang orang tua kepada anaknya. Karena rahmatnya Rasul rahmatan lil alamin. Sayangnya itu sayang untuk seluruh alam, baik alam dunia ataupun alam akhirat. Kalau ada orang tua yang sayang ke anak, tidak jarang sayang itu sayang dalam urusan duniawi, tapi nggak sayang untuk urusan akhiratnya. Begitu. Tapi sayangnya Rasul kepada umatnya itu bukan hanya sayang dalam urusan duniawi, supaya selamat di dunia saja, supaya bahagia dunia saja. Tapi memang alaminnya alam dunia dan alam akhirat, supaya kasih sayang Rasul itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat umatnya. Nah, pertanyaannya Maka ini juga dibuktikan ketika akhir hayat beliau mengungkapkan kegalauan, kekhawatiran umat ini. Masya Allah. Umat ini. Itu saja. Orang yang sedang sakaratul maut, kata para ulama, sakarat itu kan dari kata sakrun. Ya, sakrun itu apa ya? Mirip seperti orang yang mabuk begitu, dari kata sakar. Dan orang yang sakarat, yang keluar itu yang terpendam dalam pikiran dan perasaan, yang mengisi ruang fikir dan ruang rasa paling dalam, itulah yang akan keluar ketika sakaratul maut. Sama mungkin, bukan sama ya, ilustrasinya ini tidak menyamakan antara sakaratul maut dengan mabuk. Seperti orang yang mabuk, ya, seperti orang yang tidak sadar diri, yang keluar itu yang mungkin mengisi pikirannya, mengisi perasaannya yang paling dalam. Sehingga kalau Rasulullah sedang ya di akhir usianya, yang terucap dari lisan itu salah satunya adalah ummati, ummati, karena itulah yang sampai meninggal pun yang difikirkan oleh Rasulullah adalah kita umatnya, kita ummati, ummati, ummati. Pertanyaannya adalah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merindukan kita, mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan Rasul ya, insya Allah. Kalau Rasulullah begitu merindukan kita, begitu mencintai kita, pertanyaannya adalah, adakah cinta yang sama dari kita untuk Rasul? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlinang air mata ingin bertemu dengan kita, adakah air mata yang sama untuk bertemu, merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Adakah dalam salawat yang kita lantunkan kerinduan? Adakah dalam setiap salawat air mata yang menetes ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf. Kenapa tidak bisa rindu? Karena tidak cinta. Kenapa tidak cinta? Karena tidak kenal. Bagaimana supaya kenal? Inilah urgensi yang ketiga, kita mempelajari sirah nabawiyah. Yang ketiga, untuk membalas cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling jahat ke Rasulullah itu orang yang membiarkan cinta Rasul bertepuk sebelah tangan. Rasulnya cinta, kitanya enggak. Rasulnya rindu, umatnya enggak. Kalau ada orang tua mencintai anak, merindukan anak, nak, ayo pulang, mudik nak, ibu sudah rindu, kangen, sini nak. Tapi anaknya nggak mau pulang, anaknya nggak mau ketemu, anaknya nggak rindu. Itu kan sedih orang tua. Betul, ini jahat sekali begitu ya, membiarkan cinta orang tua bertepuk sebelah tangan. Sehingga urgensi dari sirah nabawiyah yang ketiga ini tentang membalas cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memupuk kecintaan, menambah wawasan, memupuk kecintaan. Karena izin 1 menit lagi terakhir, para pemirsa yang Allah muliakan, kita manusia biasa seperti kita itu punya kecenderungan makin kenal dekat
makin tahu tahu modalnya begitu ya, tahu baik dan buruknya. Sebelum kenal mungkin wah luar biasa, ekspektasi tinggi. Tapi setelah kenal kita akan semakin realistis dan akan menurunkan ekspektasi. Makin realistis. Sebelum menikah, suami dan istri punya ekspektasi yang tinggi. Sepertinya rumah tangga saya akan seperti di film-film harmonis, romantis, dan seterusnya. Setelah menikah, kenal dengan pasangannya, sudah mulai realistis, ekspektasinya sudah mulai turun. Begitu. Satu-satunya insan, satu-satunya pribadi, satu-satunya sosok yang kalau semakin kenal, semakin membuat kagum, semakin kenal, semakin tinggi ekspektasi, semakin kenal, semakin cinta dan semakin dalam cintanya, hanya satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk mencintai Rasulullah itu bukan hal yang susah, tinggal mau belajar. Makin belajar, insya Allah akan semakin mengenal kesempurnaan beliau, semakin mengenal kemuliaan beliau, akhlaknya yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipuji bahkan oleh musuhnya, dipuji bahkan oleh keluarga terdekatnya. Tuhannya memujinya, kemudian musuhnya pun memuji, dan keluarga terdekatnya pun memuji. Ini mungkin Pak Dokter tiga urgensi dari sekian banyak urgensi kita mempelajari sirah nabawiyah. Baik, Ustaz. Para pemirsa dan pencinta pendidik Al-Nur Channel rahimahumullah, sungguh luar biasa. Al-Mukarram Al-Ustaz Nur Ihsan Zunullah LC telah memaparkan secara singkat, padat, namun begitu akurat dan sangat menginspirasi, bahkan memotivasi tentunya diri kita untuk mengenal lebih dekat siapa Rasulullah SAW. Karena itu inilah mungkin mengapa kita harus meningkatkan ma'rifatul Rasul ya Ustaz ya, betul-betul kita mengenal siapa sosok Rasulullah SAW. Afwan Ustaz, mewakili para pemirsa dan pencinta pendidik Al-Nur Channel, dari paparan antum tadi Ustaz mengenai urgensi yang pertama tadi adalah dianalogikan saldo ya, mengatakan mengklaim bahwa saya punya rekening di satu bank tapi tidak bisa membuktikan saldo di rekening itu, maka itu hanya obsesi ya. Kalau mengatakan bahwa kita sudah bersyahadat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka belum bisa diyakinkan kalau tidak ada saldonya, saldo syahadat tadi. Nanti Afwan Zat, bagaimana untuk memastikan bahwa saldo kita itu ada terkait dengan saldo syahadat, dalam arti bersaksinya kita pada Rasulullah SAW itu memang dikuatkan ya dengan fakta bentuk syahadat kita kepada sosok Rasulullah SAW. Yang kedua tadi Ustaz, yang antum sampaikan urgensi dari perlunya mempelajari sirah nabawiyah adalah agar kita tadi Ustaz, yang kedua tadi Ustaz, ya, mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah sendiri saja bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Begitu Ustaz. Ini referensi ayat Al-Qur'an kalau tidak salah Ustaz ya. Betul. Begitu Ustaz ya. Nah, kiat apa Ustaz? Atau bagaimana kiatnya agar ada giroh kita, semangat kita untuk menelaah, mempelajari sirah nabawi agar mengenal lebih dekat Rasulullah SAW, dengan harapan kita cintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena sosok Rasulullah sebagai sosok manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah saja memuji ya di Al-Quran, khuluqin azim kepada sosok Rasulullah dengan sifat kalau tidak salah yang termaktub di Al-Quran, rahama bainahum, pujian Allah, apresiasi Allah kepada sosok Nabi Muhammad, asidatu alal kufar. Nah, berarti kiatnya Ustaz, bagaimana nih kiat kita agar kita
ada ghirah, ada semangat, motivasi yang tinggi. Dan terakhir tadi Ustaz, tadi sangat mengharukan Ustaz. Rasulullah menangis umatnya karena kegalauan, kekhawatiran umatnya di masa depan nanti. Tapi kita sebagai umat Rasulullah tampaknya jangankan kita beriktibar kepada Rasulullah SAW, mengikuti sunnah-sunnahnya, untuk ingat saja tuh kadang kecil sekali presentasinya gitu Ustaz. Yang paling ringan mengucapkan salawat saja kita malas sekali tampaknya. Nah ini berarti bagaimana Ustaz kiat agar tadi jangan gayung bersambut, jangan bertepuk sebelah tangan, tetapi gayung bersambut. Rasulullah sangat mencintai umatnya, dan kita salah seorang umatnya atau salah satu umatnya ini, ya, begitu mencintai sosok Rasulullah SAW. Nah ini resepnya Ustaz, ya, seperti apa atau bagaimana Ustaz? Sementara itu Ustaz, fadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang indikasi bahwa kita punya saldo syahadat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringkasnya, beliau adalah rujukan kita dalam setiap aktivitas dan gerakan. Jadi kalau mau tidur ingat Rasul, kalau mau makan ingat Rasul, kalau mau mandi ingat Rasul, kalau mau bekerja ingat Rasul. Jadi menjadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai referensi, sebagai role model, sebagai teladan adalah salah satu ciri bahwa saldo itu sudah mulai terisi di rekening kita gitu. Jadi saat kita mau sholat, kita ingat Rasul sholat itu kayak gimana ya. Saat Rasulullah takbiratul ihram, tangannya posisinya di mana ya. Semakin detail, semakin rinci, semakin banyak kita menjadikan Rasul sebagai referensi, maka artinya semakin banyak saldo yang sudah kita isi. Ini yang pertama. Saldo itu terlihat dari seberapa banyak gerak-gerik kita, aktivitas kita merujuk Rasul sebagai referensi kita, role model kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi tentang kiat begitu ya. Bapak Ibu, kalau kita ada dana berlebih, umroh dan hadir ke Masjid Nabawi itu booster yang dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Berkunjung ke makam Rasulullah SAW, hadir ke Masjid Nabawi, aura cinta kepada Rasulullah itu akan dibooster begitu luar biasa. Dan ini bukan hanya pengalaman 1-2 orang, tapi banyak orang yang merasakan hal yang sama. Kita bisa belajar sirah nabawiyah, tapi ketika hadir langsung di lokasi tempat Rasulullah pernah hidup, auranya berbeda. Itu kalau kita diberikan kelebihan begitu ya. Yang kedua kiatnya, kita memperbanyak sholawat, karena tanda orang cinta itu bakal banyak ingatnya. Kita cinta ke anak, kita ingat terus ke anak. Kita cinta ke pasangan, kita ingat terus pasangan. Kita cinta ke orang tua, kita ingat terus orang tua. Maka memperbanyak sholawat setidaknya ya. Kalau setiap sholat kita pasti sholawat, nggak mungkin dan nggak sah kalau kita sholat, kecuali sholat jenazah mungkin ya. Sholat jenazah pun takbir keduanya ada sholawat gitu. Setiap sholat kita ada sholawat, tapi di luar sholat mudah-mudahan lisan kita itu bisa basah dengan terus bersalawat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas misalnya masih belum bisa menghayati sholawat, kata para ulama, ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Kalau tidak bisa ideal, jangan ditinggalkan apa yang kita bisa usahakan secara maksimal gitu. Kalau memang nggak bisa 100%, ya kita bisanya berapa? 80%, kerjakan yang 80%. Kalau tidak bisa maksimalis, kalau tidak bisa maksimalis, minimalis bisa saja. Betul. Jadi jangan sampai karena nggak ideal jadi nggak dikerjakan sama sekali. Kerjakan. Jadi walaupun salawat kita masih belum bisa khusyuk, belum bisa menghayati, lakukan saja dulu. Mudah-mudahan dari setiap salawat yang kita lantunkan, Allah memberikan 10 kebaikan yang begitu luar biasa. Begitu. Banyak menyebut, banyak mengingat adalah tanda kita cinta. Yang ketiga, para pemirsa yang Allah muliakan, kalau pengalaman pribadi, saya dulu sebetulnya tidak terlalu suka dengan yang namanya sejarah. Tapi ketika bertemu dengan dosen, guru, syekh yang kalau cerita sejarah itu membawa kita seolah kita itu jadi sahabat Nabi, sehingga bisa membayangkan wajah Rasulullah seperti apa dan seterusnya.
bagus kita belajar dari buku, sangat bagus, dan itu bisa dilakukan dimanapun. Tapi mengkaji buku dengan guru akan jauh lebih menarik begitu ya, akan jauh lebih membuat kita lebih hidup, lebih dalam insya Allah. Buku dan guru itu perpaduan yang kalau dalam Islamnya ada Qurannya, ada nabinya begitu. Quran itu kurikulumnya, nabi itu gurunya. Quran itu SOP-nya, nabi itu yang jadi role modelnya gitu. Antara kurikulum dan tenaga pendidikan satu kesatuan gitu. Antara buku dengan guru juga satu paket. Sehingga selain kita mengkaji sirah nabawiyah, membaca dari buku, juga mendalami dengan dengan sosok yang bisa memberikan kita hal-hal yang mungkin menyambungkan sesuatu dengan yang lainnya, seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat, ada 3 metode kita mempelajari hidupnya Rasulullah SAW. Metode yang pertama itu dengan kronologi, ya, dengan timeline, mempelajari sebelum Rasulullah lahir, saat lahir, masa kecil, masa muda, dewasa, menikah, jadi nabi, hijrah, berjihad, sampai meninggal dunia. Ini yang pertama, lebih rinci ke cerita. Ada metode yang kedua, metode analisa. Kalau metode pertama metode cerita, metode yang kedua metode analisa. Mungkin ceritanya tidak rinci dan detail, tapi dalam analisanya gitu. Kenapa begini? Kenapa Rasulullah namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa lahirnya di Mekah? Kenapa bukan di Persia? Kenapa hijrahnya ke Madinah, bukan ke Taif, bukan ke Jeddah? Kenapa strategi perang Badar begini dan begitu? Mungkin ceritanya tidak detail, tapi analisanya dalam. Ini fikih sirah gitu ya. Yang ketiga, mengenal hidup Rasul, profilnya, biografinya. Tidak cerita perjalanan hidupnya, lebih cerita fisiknya bagaimana, rambutnya bagaimana, matanya bagaimana, telinganya seperti apa, tubuhnya setinggi apa, bulunya di mana saja, ada ubannya atau tidak, cara berjalan, cara makan, cara tidur, dan seterusnya. Tidak cerita jihad, lebih cerita tentang biografi Rasul. Dan tiga-tiganya ada rujukan masing-masing yang bisa kita cari begitu, yang kita bisa jadikan referensi. Kalau saya pribadi sangat menyarankan dimulai dengan yang ketiga tadi, mengenal biografi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi profilnya dulu, fisiknya seperti apa sih, rambutnya bagaimana. Pada biografi ada deskripsi gitu saja. Betul. Pada biografi dideskripsikan. Dideskripsikan. Dan salah satu kitab yang selalu jadi rujukan utama itu kitab yang disusun oleh Imam Tirmidzi, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Menariknya di kitab itu adalah setelah Imam Tirmidzi di bagian pertama tentang fisik Rasul, kemudian di bagian kedua tentang cara hidupnya Rasul, lifestyle-nya Rasul, way of life-nya Rasul, bagian terakhir dari kitabnya tentang bab bermimpi melihat Rasul. Jadi seolah Imam Tirmidzi itu ingin bilang begini, ingin mengatakan kalau sudah tuntas dengan membaca buku ini, mudah-mudahan selalu terbayang seperti apa sosok Rasul dan semoga terbawa tidur gitu. Bab terakhirnya bab bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu mungkin Pak Dokter. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ansar, mungkin membaca surat-surat, ibarat analoginya membaca surat cinta gitu, surat yang beliau sampaikan. Menelaah hadis-hadis beliau mungkin bisa juga menelaah selain biografi tetapi juga hadis-hadis beliau gitu. Itu bisa menjadi wasilah untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beragam, ya, ada hadis tentang bab ibadah, ada hadis tentang masalah muamalah dan seterusnya. Itu pun bisa menjadi bagian dari mengisi saldo rekening kita, karena semua hadis itu yang sahih, yang hasan, yang bisa kita aplikasikan, bukan hadis yang maudhu atau yang mungkar begitu ya. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk mengikuti, ya, bagian dari ikhtiar kita untuk mengejar cinta Allah dengan cara mengikuti apa yang
disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena profilnya Rasulullah yang disusun oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu kumpulan dari hadis-hadis, sekitar 400-an hadis ya. Imam Tirmidzi mengumpulkan hadis yang kaitannya tentang profil Rasulullah saja gitu. Kaitannya tentang profil Rasulullah. Kalau misalnya selain berkaitan dengan profil Rasulullah, bisa juga betul bagian dari amal soleh juga gitu. Hanya mungkin masuknya ke poin yang kedua begitu ya, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Ini sangat penting bagi pemirsa pencinta pencerni kalbu untuk menentukan buku sirah nabawiyah. Apa kriteria yang paling sederhana, yang paling mudah bagi para pembaca sirah nabawi? Kriteria buku yang seperti apa? Karena tampaknya beragam, bahkan sampai dilombakan Ustaz ya. Nah, gimana Ustaz kiat-kiat untuk menentukan buku sirah nabawiyah yang tepat? Dengan ragam yang begitu banyak ya, dari 3 metode tadi, baik yang metode kronologi, timeline dari kecil sampai meninggal, ataupun yang analisis termasuk yang biografi Rasul. Saya menyarankan semakin awal, semakin lama buku tersebut sudah beredar di kalangan umat Islam, insya Allah ini lebih afdol untuk dijadikan rujukan awal gitu, dibanding dengan buku yang lebih bukan berarti tidak bagus. Ini kita tidak bicara good and bad, bukan bicara baik dan jelek, bukan. Tapi dan bicara bukan juga Ustaz mengendorse ya, tidak ya? Tidak, bukan mengendorse. Ini tentang mana yang sudah lebih awal dan lebih dulu ditulis, dibuat karya oleh para ulama salaf, ulama zaman dulu. Insya Allah itu akan barokahnya akan jauh lebih banyak karena sudah banyak memberikan manfaat kepada umat Islam begitu. Ini yang pertama. Terbitan tahun berapa, makin lama bukunya makin bertahan sampai hari ini, karena saya punya keyakinan begini, satu amal itu, baik itu amal yang sifatnya buku karya dan seterusnya, kalau dia bertahan lama di tengah-tengah umat Islam, istiqomah itu karena keikhlasan kita. Dulu Imam Nawawi, beliau saat menulis 40 hadis gitu, ada yang berkomentar hadis arba'in itu, ada yang berkomentar sudah banyak yang menulis hadis mengumpulkan hadis. Kata Imam An-Nawawi, maka nalillahi fahuwa daim, apa yang karena Allah maka dia akan daim, akan panjang, akan awet, akan abadi. Maka nalillahi fahuwa daim sampai hari ini ya, walaupun cuma 40, tapi saya bisa katakan mungkin hampir setiap masjid ada kitab hadis arba'innya begitu ya. Jadi maksudnya kalau buku tersebut sudah beredar lama di kalangan umat Islam, maka insya Allah buku ini akan lebih banyak barokahnya, dan mudah-mudahan kita yang menjadikan buku itu sebagai referensi dan rujukan, kita juga kebagian barokahnya. Apa Ustaz? Apakah ini bermakna antum merekomendasikan ke salah seorang penulis, Syekh Mubarak Furi? Beliau juga menyusun buku ya, beliau menulis tahun 70-an kalau saya tidak salah begitu ya, dan gaya penulisannya juga kekinian, dengan bahasa kekinian, bahasa Arab kekinian. Itu juga bisa dijadikan rujukan ya, itu juga bagus untuk dijadikan rujukan karena tidak terlalu tebal begitu ya, dan sudah diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia. Itu intinya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan yang tidak kalah penting tidak terlalu mengganggu kocek kantong Ustaz. Kalau itu bisa urunan lah begitu. Syukran kasih Ustaz. Masya Allah. Syukran kasih Ustaz. Para pemirsa dan pencinta penjadi kalbu channel rahimakumullah, telah diuraikan dengan gamblang, dan satu harapan kita bersama, semoga dari paparan beliau Al-Karam Ustaz Nur Ihsan Jundullah LC ini
terkait dengan urgensi untuk mempelajari Sirah Nabawi ini akan menggugah setiap diri kita untuk menyegerakan menjadikan salah satu koleksi buku di perpustakaan pribadi kita, di rumah kita adalah buku Sirah Nabawiyah. Beliau tadi telah menjelaskan kriteria buku Sirah Nabawiyah yang tepat untuk kita pilih, dan satu harapan semoga setelah kita perlahan tapi pasti dan seksama menelaah dari Sirah Nabawiyah ini, maka akan tumbuh kecintaan kita kepada sosok Rasulullah SAW yang pada akhirnya gayung bersambut. Rasulullah begitu cinta kepada hamba-hambanya, dan kita sebagai salah seorang hambanya wujudkan rasa cinta pada Rasulullah SAW. Yang tidak kalah penting adalah beriktibar berikutnya kepada Rasulullah SAW. Afwan, Ustaz, closing statement dari antum, Ustaz, untuk para pemirsa dan pecinta penjadi Qalbu Channel, Ustaz. Ustaz. Ya, para pemirsa Qalbu Channel, mudah-mudahan pertemuan kita di kesempatan ini bisa menjadi saksi nanti di akhirat bahwa kita pernah bersama dalam mencintai Rasulullah SAW. Kalau di dunia kita baru cerita tentang beliau, mudah-mudahan di surga kita bisa bertemu wajah beliau, begitu ya. Amin. Dengan Pak Dokter, insya Allah kita akan berkunjung ke istananya Rasulullah, menatap mata beliau, memeluk tubuh beliau, menatap beliau, insya Allah. Mudah-mudahan ini YouTube yang akan menjadi saksi di akhirat kita kelak, insya Allah. Itu mungkin. Insya Allah. Dan tidak kalah penting, Ustaz, Anda tunggu di Muara Gembong, pesisir pantai di utara Bekasi. Siap. Kita lanjutkan kajian tentang pentingnya mempelajari Sirah Nabawiyah sambil menikmati kuliner khas Muara Gembong dengan udang Muara Gembong, bandeng dan hasil. Sambil kajian sambil makan, nanti ilmunya jadi daging, gitu ya. Masya Allah, insya Allah. Ustaz, kita berjumpa kembali pada kesempatan datang, dan akhirnya kita tutup dengan kalimat penutup, Allahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.